job data terintegrasi dan adaptif terhadap perubahan pasar. Nah, di sini juga ada elemen dari pengalaman tersebut. Yang pertama itu adalah aplikasi televisi, yang kedua adalah pelibatan dengan sistem, yang ketiga itu dari integrasi data dan informasi, proposal. yang keempat itu dari evaluasi dan pelancongan. Nah, di sini juga ada beberapa catatan utama dari manajemen proses. Yang pertama itu ada perbedaan kepentingan antar fungsi, yang kedua itu ada perubahan pasar yang cepat, dan yang terakhir itu ada kurangnya konsistensi implementasi. Selanjutnya implementasi strategi conflict plan, yaitu implementasi berarti menjalankan strategi menjadi aktivitas nyata yang besar. Jadi maksudnya strategi ini dijalankan menjadi aktivitas nyata, jadi butuh struktur organisasi, SDM sistem, dan koordinasi yang jelas. Nah, di sini ada beberapa komponen dari implementasi. Yang pertama itu ada struktur organisasi, yang kedua itu ada sistem manajemen, yang ketiga itu ada proses kerja, dan yang terakhir itu ada sumber daya manusia. Nah, di sini juga ada kunci sukses dari implementasi tersebut. Yang pertama itu ada jadwal tugasnya, yang kedua itu ada koordinasi antar fungsi, dan yang terakhir itu ada komitmen antar organisasi. Selanjutnya ada implementasi proses, yaitu proses implementasi mencakup fakta operasional yang jelas. Jadi menentukan apa, siapa, kapan, dan bagaimana pelaksanaan strategi tersebut. Nah, tujuannya itu untuk eksekusi rapi dan efisien. Di sini ada beberapa elemen dari proses implementasinya. Yang pertama itu ada aktivitas yang dilakukan itu apa, cara pelaksanaannya bagaimana, tanggung jawabnya siapa, waktu pelaksanaan kapan, dan lokasi implementasinya di mana. Tujuannya itu mengubah rencana menjadi eksekusi. Yang kedua itu ada mengurangi kesalahan koordinasi dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada building implementasi efektif, yaitu efektivitas implementasi menentukan keberhasilan strategi. Jadi ini itu dipengaruhi oleh leadership, komunikasi, struktur, dan koordinasi. Biasanya fokusnya itu pada kecepatan dan ketepatan pada eksekusinya. Nah, di sini juga ada beberapa faktor utama dari building implementasi. Yang pertama itu ada kemampuan eksekusi organisasi. Yang kedua itu ada kepemimpinan yang kuat. Yang ketiga itu sistem komunikasi yang efektif, dan yang terakhir itu ada struktur organisasi yang tepat. Di sini juga ada hal yang memperkuat dari faktor utama tersebut. Yang pertama itu ada koordinasi antar departemen, yang kedua itu kecepatan pengambilan keputusan, dan yang terakhir itu ada adaptasi terhadap perubahan pasar. Selanjutnya kita akan membahas internal marketing, yaitu adalah konsep penting dalam implementasinya. Jadi upaya perusahaan untuk memasarkan strategi ke dalam organisasinya. Jadi biasanya karyawan sebagai internal customer atau tujuannya itu pemahaman strategi, komitmen, dan kualitas layanan. Jadi biasanya fokus utamanya itu pada karyawan sebagai internal customer mereka. Yang kedua itu ada komunikasi internal yang kuat, dan yang terakhir itu ada pelatihan dan edukasi. Sini selanjutnya ada comprehensive approach to improving implementation. Jadi itu biasanya pendekatan menyeluruh diperlukan agar implementasinya itu efektif. Jadi harus laras strategi dengan struktur, dengan budayanya, dengan SDM-nya, dan insentifnya. Tujuannya itu biasanya implementasi konsisten dan efektif. Di sini juga ada beberapa elemen dari pendekatannya. Pertama itu ada penjelasan strategi dan struktur organisasi. Ngata dulu, kenapa budaya dikatakan harus selaras dengan insentifnya? Sedangkan insentif kan itu bagian dari manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan tenaga kerja. Kenapa? Perilaku nyata. Berarti ya, perilaku nyata berarti ada perilaku halus dan tidak halus dong, atau yang kelihatan dan tidak kelihatan. Gimana? Coba dipikirkan. Jangan asbun, coba asal bunyi.
Enggak, kaitannya insentif dengan strategi. Apa? Insentif harus selaras dengan strategi ya Pak. Ya, Karena alat untuk mengeksekusi strategi Pak. Hah? Jadi kalau nggak selaras, strategi akan gagal di lapangan. Kalau alat untuk mengeksekusi strategi bukannya perumusan strategi, di mana strategi itu diputuskan berdasarkan proses kan, bukan berdasarkan intensif. Nah, kalau berdasarkan intensif teori baru, berarti teori dari siapa tuh? Baru dengar sih saya. Setahu saya sih alat untuk strategi itu perumusan. Sama seperti konsep manajemen strategik, pertama dari perencanaan, penentuan visi dan misi, analisis audit lingkungan internal eksternal, lalu metode analisis SWOT, TWOS, terus IFAS dan EFAS, sampai kepada upaya menentukan kebijakan, tujuan, sasaran. Nah, baru mengembangkan strategi dan memilih strategi, baru implementasi dan evaluasi serta adanya feedback dalam strategi. Nah, itu kan alatnya. Sejak kapan alat strategi itu insentif gitu? Nah, ayo. Nah, katanya udah ngambil manajemen strategik. Nah, saya tanya, berarti teori dari mana dari manajemen strategik yang mengatakan bahwa intensif itu sebagai suatu metode dalam strategi? Setahu saya bukan. Buku apapun, mau buku Fred David, mau buku Craven, atau bukunya Kotler, nggak pernah mengatakan insentif alat atau metode dari strategi. Ayo, coba. Insentif itu apa? Hah? Insentif. Imbalan yang diterima karyawan terus? Untuk? Nah, berarti kaitannya sama strategi? Berarti insentif itu apa? Sebagai faktor trigger. Trigger tahu? Trigger itu faktor pemicu yang dijadikan sebagai upaya bagi perusahaan untuk mendorong apa? Mendorong nantinya agar produktif, giat, rajin, tekun. Nah, termotivasi dalam bekerja, tercapainya kinerja dengan maksud dan tujuan apa? Agar nanti bisa mengupayakan pencapaian nilai strategi bagi perusahaan. Dalam hal apa? Dalam hal tujuan dan sasaran. Nah, kaitannya itu bukan kaitannya tadi macam-macam, perilaku organisasi lah, terus perilaku tingkah laku yang nyata lah.
Nah, oke, lanjut. Selanjutnya ada internal strategi, organization grid, jadi konsep penting dalam implementasi strategi. Jadi maknanya itu strategi harus sesuai dengan struktur organisasi. Jadi strategi itu harus cocok dengan organisasi. Jadi kalau bilang cocok, implementasinya gagal dan kinerjanya bakal turun. Oke, bentar. Tadi kan ada struktur organisasi. Nah, kayak kriteria yang dipertimbangkan dalam memutuskan struktur organisasi apa? Aduh, nyari lagi. Berarti kalau HP-nya ketinggalan, ininya ketinggalan juga dong. Ayo dong, biasakan. Hah? Ya, kriteria dalam memutuskan tadi struktur organisasi. Kriteria yang dipakai biasanya dari efektivitasnya kan, Oh, seberapa jauh keputusan mencapai tujuan organisasinya. hari pertama apa dulu? Yang pertama, bukan efektivitas, masa langsung efektivitas? Apa? Harus mempertimbangkan visi dan misi. Masa baru berdiri langsung efektif? Namanya perusahaan baru berdiri nggak mungkin efektif lah. Namanya baru berdiri pasti ada kekurangan dan keterbatasan. Keterbatasan apa? Sumber daya organisasi berupa modal, teknologi, tenaga kerja. Kecuali maaf kata, kalau kita misalnya disokong atau didukung dengan konglomerat, katakanlah misalnya Yusuf Kala untuk menyuntikkan perusahaan, baru perusahaan kita langsung efektif. Nah kalau kita perusahaannya berdiri sendiri di kaki sendiri, nah nggak mungkin bisa langsung efektif. Berarti harus apa dulu? Visi dan misi. Nah, habis visi-visi, wak mau habis visi deh. Ya? Tuh kan efektivitas sudah tahu efektivitas. Masa langsung berdiri langsung efektif? Sama kalian misalnya nih, baru lahir nih. Apa baru lahir langsung bisa baca? Ada gak kayak gitu? Enggak ada, misal bayi baru lahir langsung bisa baca, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, langsung wah nak pinter sekali kamu, efektif sekali nak. Enggak mungkin, namanya bayi baru lahir. Ya tujuan betul. Tujuan dan sasaran. Terus belum. Ngarangin dah. Sumber daya organisasi, lihat kekuatan organisasi yang dibangun dari pihak finance-nya, bagaimana nilai finance-nya, lalu apalagi informasi, lalu apalagi teknologi yang digunakan, apalagi sumber daya manusia yang dimiliki, tingkat kompetensi. Nah yang keempat apa? Baru mempertimbangkan bentuk komunikasi, bagaimana sih komunikasi yang terjadi dalam organisasi terhadap arus informasi. Harus informasi, misalnya pimpinan menyampaikan tujuan. Nah, bagaimana harus informasinya yang disampaikan? Selanjutnya, bagaimana karyawan untuk menyampaikan maksud, pendapat, saran, dan kritik. Nah, bagaimana bentuk komunikasinya? Nah, ini juga harus diperhatikan dalam struktur organisasi. Lalu apa lagi? Jangan lupa size, ukuran. Kalau ukuran organisasi semakin besar, organisasinya semakin berkembang, perusahaannya punya perusahaan cabang katakan 20, 30 atau 40, struktur organisasinya gimana? Semakin kompleks gak? Ya semakin kompleks, berarti struktur organisasi dipengaruhi juga oleh ukuran. Nah, perkembangan dari perusahaan misalnya kalau 20, 30 pasti struktur organisasinya berbeda dengan perusahaan yang memiliki hanya 2 cabang, 3 misalnya. Nah, apalagi baru apa? Lingkungan. Bagaimana lingkungan yang dihadapi dalam struktur organisasi? Seperti lingkungan persaingan. Nah, baru terakhir efektivitas. Ya, lanjut Tong.
Selanjutnya kita membahas tentang improving marketing strategi implementation. Implementasi strategi pemasaran ini seringkali menghadapi berbagai hambatan. Salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi ini adalah Balance Scorecard atau lebih dikenal sebagai BSC. BSC ini bertujuan untuk membantu menentukan strategi yang bersifat umum menjadi tindakan yang lebih spesifik. Oke, stop dulu. BC itu seperti apa? Coba uraikan konsep BSC. BC. Nah, sebenarnya tidak hanya satu dalam upaya untuk meningkatkan strategi dalam pemasaran selain BSC. Nah, ada Six Sigma, ada Lean Production, ada TKM, lalu ada Walcom. Nah, seperti apa tuh metodenya? Terus ada Kaizen, ada Pareto. Ayo. Nah, coba BC dulu. BC apa? Ya iya, ngerti singkatannya. Nenek-nenek saya juga tahu balance scorecard, tapi pemahamannya apa? Kalau BSC sendiri kan tujuannya untuk membantu penerapan strategi yang secara umum menjadi tindakan yang lebih spesifik dan terukur. Nah, seperti apa tuh yang dinamakan bersifat umum menjadi tindakan yang spesifik dan terukur? Itu kan bahasa buku. Ya, kalau Nah, misalnya dari perspektif keuangan nih Pak, itu biasanya tuh mengukur hasil akhir finansial, contohnya kayak di bagian si labanya, terus pendapatan dan efisiensi biaya. terus yang lainnya gimana? Nggak terukur gitu? Iya Pak, itu tadi maksudnya dari perspektif keuangan tadi. Iya, terus dari perspektif lainnya diabaikan. Kalau dari perspektif pelanggan itu contohnya kayak kepuasan pelanggan sama pasar. Berarti yang dikatakan spesifik dan terukur gimana nih? Namakan spesifik terukur apa? Berarti ada instrumen-instrumen yang digunakan secara apa nih? Secara khusus. Di mana instrumen yang digunakan secara khusus itu tergantung dari nilai setiap perspektif dalam sudut pandang nilai kinerja dalam bisnis. Nah, terukurnya bagaimana? Menggunakan, karena balance scorecard menggunakan kartu remi, kartu nilai. Nah, kartu nilainya apa? Nah, terukurnya menggunakan poin 0 sampai 100 di setiap perspektif bisnis. Yang dimana perspektif bisnis dibagi menjadi 5 sudut pandang. Apa saja? Nah, coba Albert Einstein, 5 sudut pandangnya apa nih, Bert? 5 sudut pandang dalam balance scorecard. Nah, coba Albert, 5 sudut pandang.
Hah? Ada 5. Apa? Nah, tujuannya apa sih balance scorecard? Nah, ada yang kurang 1. Apa? Poin 4. Oh, orang indah mengukur keberhasilan terhadap strategi secara keseluruhan yang bersifat untuk menyeimbangkan keberhasilan yang bersifat kuantitatif dan non kuantitatif. Nah, coba ya, Ruben, coba Ruben. Apa saja nih perspektif dalam balance scorecard? Ada 5 tuh. Pertama apa? Jangan lupa masih belajar salam-salaman nanti salam-salaman habis selesai. Ayo ya wae. Nah, visi dan misi. Nah, dalam bahasa scorecard harus ada visi dan misi. Untuk apa? Untuk menyimbangkan kinerja dari masing-masing pencapaian tujuan dari perspektif bisnis. Visi dan misi ini menjadi tolak ukur dalam hal pencapaian tujuan dan menetapkan dan mengembangkan nilai sasaran yang diuraikan nanti dalam pencapaian kurun waktu, baik kurun waktu 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Nah, dari ini perspektifnya apa lagi, Ruben? Ayo. Ada perspektif tadi apa? Finansial. Nah, apa tuh perspektif finansial? Mengukur kinerja dalam pelaksanaan strategi berdasarkan nilai keuangan. Yang diukur apa? Kinerja keuangan. Dilihat dari laporan keuangan seperti laporan kas, rugi laba, laporan utang, piutang, laporan kas, laporan aset, dan menilai laporan keuangan berdasarkan pendekatan rasio keuangan, menilai dari ROI, ROA, ROE, nah return on equity, lalu apalagi payback period. Nah, melihat dari turun inventory, turun aset. Nah, dan apalagi satu lagi kalau kinerja keuangan, mengukur nilai kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan dari pendekatan nilai akuntansi. Dengan apa? Dengan melihat dari siklus akuntansi. Oke, apalagi Ruben? Oke, pendekatan terhadap nilai customer. Apa yang dilihat dari pendekatan nilai customer atau pelanggan atau customer? Nah, betul tuh gambarnya tuh ada tuh yang segitiga itu tuh yang warna biru-biru. Nah, itu ya. Ya, pertama dinilai dari kepuasan pelanggan. Yang kedua, pembelian produk secara berulang-ulang. Yang ketiga, dilihat dari loyalitas. Berupa apa? Hubungan customer relationship management atau relationship customer. Nah, oke. Lalu apa lagi? Nilai bisnis internal. Nah, apa saja nilai bisnis internal? Nah, proses bisnis internal apa saja? Meliputi 5 fungsi bisnis. Lihat dari pemasarannya, lihat dari produksinya, lihat dari SDM-nya, dan penelitian dan pengembangan serta keuangan itu sendiri. Nah, habis itu apa? Pembelajaran, jangan lupa perspektif pertumbuhan dan pembelajaran organisasi. Dilihat apa? Dilihat dari budaya organisasi, perilaku karyawan, dari teknologi,
dan lain sebagainya. Ayo, udah mau mendekati ujian nih, jangan blank. Waduh, terujian blank. Apalagi? Ya? Perspektif apa lagi? Nah, tadi kan udah perspektif keuangan, internal, visi, terus perspektif dari konsumen. Nah, perspektif dari SDM. Apa yang diperhatikan nih, Ruben? Ben, dari SDM. Ya iya, sumber dayanya apa? Namanya SDM kan sumber daya manusia. Apa yang dilihat dari training, bagaimana melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan. Lalu apalagi dari peningkatan nilai karir, dari peningkatan nilai kompetensi. Lalu apalagi dari SDM, peningkatan nilai kesejahteraan. Oke. Nah, kalau learning dan growth apa yang dilihat tuh? Coba Albert, apa Bert? Ya? Nah, learning, pembelajaran dan pertumbuhan dilihat dari budaya organisasi. Terus apa? Dari nilai kepemimpinan dan gaya manajemen. Lalu apa lagi dalam pembelajaran? Dilihat dari motivasi. Nah, modelnya kayak gimana coba nih modelnya? Dan di model dari balance scorecard seperti apa bentuk modelnya? Ayo. Ya. Om Google lah kita. Ya? Bentuknya seperti segi 4. Apa aja segi 4-nya? Ya, di tengah dulu gambar coba. Di tengah apa? Oh, di tengah balance scorecard Karangindah, salah. Di tengahnya apa? Iya, visi dan misi. Oh. Terus apa lagi habis visi dan misi? Nah, baru letakkan empat perspektif. Iya, letakkan 4 perspektif di masing-masing sisinya. Ada sisi perspektif keuangan, ada sisi perspektif proses bisnis internal, ada sisi perspektif tadi pertumbuhan dan perkembangan organisasi, ada perspektif customer, oke, lanjut. Tak dulu, mau kemana sih buru-buru amat? Buru-buru amat, nah tujuan jangan dilongkap. Nah, coba. Udah ini tujuan, ya. Belum. Tak dulu. Maksudnya apa? Yang nyata itu kan yang terlihat. Terus apa lagi? Maksudnya apa tuh? Menghubungkan strategi dengan tindakan yang nyata. Yang udah dijalankan.
Itu menghubungkan, yang udah dijalankan beda. Udah dijalankan berarti kan sudah dilaksanakan. Nah, ini menghubungkan. Apa tuh menghubungkan? Mengkaitkan atau mengkoneksikan. Berarti balance scorecard sebagai apa? Sebagai support, upaya untuk mendorong, membantu, meningkatkan nilai efektivitas dalam pencapaian tujuan balance scorecard. Ke dalam apa? Ke dalam strategi dengan tindakan nyata. Tindakan nyatanya apa? Pencapaian tujuan yang memberikan hasil. Hasilnya apa? Tadi bisa peningkatan performa, kinerja bagi organisasi, peningkatan nilai kemampuan bersaing, peningkatan terhadap volume penjualan, nilai keuntungan perusahaan, dan lain sebagainya. Oh, yang kedua. Oke, mengukurnya gimana? Apa tuh alat yang ditentukan? Mengukur keberhasilan implementasi berarti adanya metode, pendekatan, cara, teknik yang digunakan dalam mengukur keberhasilan strategi. Nah, mengukur keberhasilan strateginya itu apa? Salah satunya tadi apa tuh? Dia nulis, dia lupa. Balance scorecard itu dia alatnya. Jangan lupa. Kelompok yang nulis, kelompok yang lupa. Nah, yang ketiga, coba jelasin. Oke, kayak gimana tuh? Nah, coba Elpin, dibantu Elpin. Poin ketiga, membantu evaluasi dan perbaikan. Artinya apa tuh? Oke, coba dibantu. Ayo Pin, apa Pin? Membantu berarti kan memberikan dukungan terhadap evaluasi. Evaluasi apa? Mengamati pelaksanaan strategi itu ada kekurangan-kekurangannya enggak? Ketika ada kekurangan-kekurangannya apa? Lakukan proses perbaikan dengan mencermati di mana kekurangannya. Untuk bisa mencermati di mana kekurangannya menggunakan alat. Alatnya apa? Alatnya? Iya, salah satunya balance scorecard. Nah, untuk mengamati kekurangannya di mana sehingga perbaikannya bisa tepat kepada nilai sasaran. Terus berkelanjutan. Maksud berkelanjutannya apa nih? Berkelanjutan. Nah, berkelanjutan. Coba sebelahnya Elpin, maksudnya, maaf salah. Ya. Apa ini itu? Yang berkelanjutan. Maksudnya apa tuh? Yang berkelanjutan. Ya, apa tuh? Secara terus menerus selama perusahaan itu berdiri. Kalau perusahaan itu selama berdiri masih melakukan kegiatan bisnis berarti perbaikan itu tetap masih harus ada. Gitu. Kenapa? Perlu selalu ada.
Karena perubahan lingkungan itu kita harus bisa respon. Kalau enggak, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah dulunya menjadi leader market akhirnya kalah bersaing, kayak perusahaan Kodak, Nokia, lalu perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, menyebabkan dia tidak lagi menjadi leader market. Kenapa? Karena itu mengabaikan proses perbaikan yang terus-menerus. Dia merasa dirinya sudah baik, sudah benar, lalu perusahaannya sudah besar, tidak mungkin kalah dalam bersaing. Nah, namanya bisnis, ingat, keberhasilan tidak ada yang abadi. Nah, oke, lanjut. Oke, sebentar. Nah, kenapa strategi pemasaran harus sesuai dengan struktur organisasi? Karena struktur organisasi menunjukkan bagaimana tugas yang dimaksud dalam pemasaran tersebut. Tugas yang? Tugas pemasaran. Untuk pemasaran Memasarkan. Kalau memasarkan, udah ada departemen pemasaran. Kenapa? Karena nah, coba Deren, ada Deren. Oke. Deren udah, coba. Wong Koko. Coba kenapa tuh? Mengapa struktur strategi pemasaran harus sesuai dengan struktur organisasi? Jadi menurut saya strategi pemasaran sesuai dengan struktur organisasi agar pemasarannya itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya kalau misalkan di strategi pemasaran itu kalau untuk tim pemasaran itu mereka yang berpikir bagaimana untuk membantu strategi pemasaran. Sedangkan kalau misalkan di finance itu mendukung strategi pemasaran dengan melihat budgetnya seperti apa pada berkomunikasi dengan tim. Nah, oke, berarti namanya apa? Berarti struktur organisasi harus sesuai dengan struktur organisasi dengan strategi pemasaran untuk apa tadi? Untuk membantu dalam pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap strategi yang dijalankan. Misalnya kalau tadi strategi untuk keuangan, untuk membantu strategi pemasarannya apa? Nah, tadi udah dijelasin tuh contohnya. Nah, terus apa lagi? Yang kedua, jangan lupa untuk membantu harus sesuai untuk membantu dalam pengambilan dengan adanya struktur organisasi bisa membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat waktu sesuai dengan kebutuhan, peristiwa, dan kejadian yang dialami oleh organisasi. Oke, yang ketiga apa? Yang tadi contoh tuh keuangan menjalankan tugas keuangan untuk strategi pemasaran. Berarti apa? Dengan adanya strategi pemasaran harus sesuai dengan struktur organisasi membantu dalam apa? Pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Kewenangan, tanggung jawab, kontrol kekuasaan dalam hal pelaksanaan nilai strategi pemasaran. Oke, lanjut Adi. Nah, mengukurnya bagaimana tuh? Mengukur seberapa besar perubahan. Nah, coba nih ketua kelas Gio. Nah, coba pendapatnya gimana ketua kelas? Gio lagi maaf Lio. Salah saya Gio. Ntar kalau ganti nama ganti bubur merah bubur putih. Ya. Oke.
Nah, bagaimana mengukur perubahan yang diperlukan agar strategi dijalankan secara efektif? Ayo, udah mau hujan nih, jangan melempem kayak kerupuk. Misalnya nih kelamaan ditaruh di luar nggak ditutup kan melempem. Iya, mengukur seberapa besar perubahan yang diperlukan agar strategi dapat dijalankan. Nah, yang tadi tuh metodenya ada 5 atau 4, bisa lebih. Apa saja tuh? Metode dalam mengukur seberapa besar perubahan. Salah satunya B. Iya betul, balance scorecard salah satunya metode mengukur keberhasilan. Terus ada Six Sigma, ada total quality control, lalu ada Kaizen, lalu ada lean production, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Saya foto tuh. Oke, selain itu gunanya apa? Pentingnya koordinasi. Bagian-bagian apa tuh? Nah, berarti apa namanya? Agar selaras dalam pencapaian tujuan sasaran serta memiliki sudut pandang atau perspektif yang sama terhadap strategi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan perubahan serta keberhasilan. Ayo, tuh diketahui nama Ruben tuh tadi, salah mulu katanya gitu. Oke, lanjut. Nah, sebentar, mengukurnya bagaimana? Mengukur keberhasilan strategi. Nah, itu target penjualan. Nah, kalau target keberhasilan strategi, mengukurnya apa? Oke, dari peningkatan nilai akses pasar. Yang kedua, pencapaian kepuasan konsumen. Yang ketiga, pencapaian nilai keberhasilan dalam kompetensi dan pencapaian keunggulan. Kelima, pengembangan nilai bisnis. Nah, seperti perusahaan membuka strategi bisnis unit, cabang-cabang yang baru, lalu terjadi pengembangan produk, inovasi. Nah, nomor 2, apalagi di? Oke, mengidentifikasi peluang. Apa tuh peluang? Berarti apa? Peluang apa tuh? Iya, apa bentuk secara spesifiknya?
Peluang untuk mendapatkan customer baru. Lalu apa lagi? Peluang untuk peningkatan nilai akses pasar. Yang ketiga apa? Peluang untuk memperoleh dan mendapatkan apa tadi? Mendapatkan akses pasar, customer baru. Lalu apa lagi? Ketiga, peluang mendapatkan dan meraih kesempatan dalam bisnis. Seperti apa? Peluang peningkatan penjualan, keuntungan. Nah, apalagi? Peluang dalam pengembangan usaha. Oke, kalau ancamannya? Perubahan gaya hidup. Apa namanya berarti secara keseluruhan? Kan gak hanya gaya hidup, bisa gaya hidup, perubahan terhadap tingkat pendapatan, perubahan terhadap tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Ancamannya apa saja? Bisa dilihat dari ancaman dari apa di? Dari apa, Ilman? Dari lingkungan industri. Nah, kita bisa lihat tuh ancamannya dimulai dari apa? Ancaman dari persaingan perusahaan sejenis, ancaman dari produk pengganti substitusi, lalu ancaman dari pendatang baru. Terus apa lagi? Dari perubahan selera konsumen. Lalu apa lagi? Sampai ngantuk tuh. Ayo, kelompok terakhir harus bagus nih. Udah direkam nih, ntar ada di channel YouTube saya nih. Ayo. Jangan lupa, yaitu ancaman yang terjadi dari supplier. Nah, oke, lanjut. Oh iya, saya lupa, maaf. Maaf ya, tanggal diambil lupa ya. Nah. Oke, sebentar. Apa nilai konsep dari CRM? Coba nilai konsep. Cindy. Nah, coba Cindy, nilai konsep dari CRM. Customer Relationship Management. Nilai konsep dari CRM apa tuh? Ayo. Bukan, nilai konsepnya apa? Coba Cindy apa? Ayo Sin.
Kalau enggak coba dibantu Florencia. Nah, Florencia apa tuh nilai prinsip dari CRM? Oh, mau masuk. Firza masuk enggak? Oh, Firza oke. Sama Cindy masuk gak? Oh itu ada ya, ya coba Cindy, eh, Cindy Claudia. Oh pura-pura nih. Ayo. Apa filosofinya? Perusahaan jauh lebih efektif dan efisien mempertahankan konsumen yang sudah ada untuk melakukan pembelian produk secara berulang-ulang dibandingkan mencari konsumen yang baru. Kalau konsumen yang baru, pertama dia harus membutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan loyalitas konsumen. Yang kedua, membutuhkan biaya yang lebih untuk dapat mengerti dan memahami mengenai produk untuk mengedukasi kepada konsumen. Nah, berdasarkan itu, maka perusahaan mempertimbangkan, ya sudah, saya sudah punya konsumen yang potensial, maka saya harus jaga. Bagaimana menjaganya? Ini tadi berdasarkan prinsip dan konsepsi RM. Supaya apa? Dengan tujuan dia membeli produk secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang, long life. Nah, itu dia. Oke, lanjut Himen. Dulu ganti aja slide, belum ganti. Nah, ini udah belum? Manfaat. Dari ini ada manfaat dari CRM juga ada manfaat yang utama itu untuk mengetahui perilaku dari pelanggan atau konsumennya. Terus yang kedua itu untuk mengukur realitas dari pelanggan atau konsumen. Yang ketiga itu adalah untuk membantu mengidentifikasi pelanggan yang Oke, saya nanya poin 3 deh, mengidentifikasi pelanggan. Seperti apa mengidentifikasi nilai pelanggan? Apa tuh identifikasi? Nah, identifikasi kan mengamati, mencermati, menganalisis pelanggan. Nah, apa yang dicermati, dianalisis dalam pelanggan nih? Oke, jumlah pembelian dari suatu produk selama periode tertentu. Lalu apa lagi? Identifikasi melihat dari pernah gak pelanggan mengalami komplain terhadap produk? Berapa kali komplain terhadap produk dalam periode tertentu? Nah, itu identifikasi pelanggan. Oke, lalu apa lagi identifikasi tadi? Melihat dari komplain produk, melihat dari volume penjualan, identifikasi pelanggan apa lagi? Oke, dari customer value. Ya, betul. Oke, lanjut di. Dulu. Balik lagi. Penjualan, market share, profit. Nah, customer retention apa tuh di? Ayo. Jadi ukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pelanggannya.
Oke, dengan melihat apa nilai pembelian produk secara berulang. Nah, itu. Oke. Lanjut. Coba nomor 2, melacak kinerja dibandingkan dengan pesaing. Maksudnya gimana tuh? Oke, pertama dengan mengetahui nilai posisi yang dihadapi dalam pesaing. Apakah dia menjadi challenge market? Untuk tujuan apa? Mengambil alih posisi dari leader market. Lalu apa lagi? Kayak Samsung dengan Apple, melacak kinerjanya apa? Terhadap inovasi produknya. Bagaimana inovasi produknya? Siapa yang lebih baik, yang lebih disukai oleh konsumen? Nah, siapa? Lalu apa lagi? Apalagi Dandi? Ayo. Melacak kinerja tadi dengan kemampuan posisi bersaing. Lalu yang kedua dengan keunggulan produk yang diciptakan. Seperti kayak Samsung sama Apple, siapa di produk yang lebih disukai oleh konsumen terhadap keunggulan yang diciptakan? Kan kedua-dua produknya kan bersaing tuh dalam keunggulan produk dan inovasi. Sejauh mana nih kemampuan dalam hal merebut pasar, baik terhadap volume penjualan, akses, konsumen, dan lain sebagainya. Apalagi nih, melacak kinerja dibandingkan dengan pesaing. Apalagi dari produk, dari posisi bersaing, apalagi yang ketiga, ya dari kemampuan dalam keunggulan kompetitif. Betul, apa keunggulan kompetitifnya? Nilai kompetensi yang dibangun. Misalnya kalau Apple apa? Kamera handphone. Kalau Samsung apa yang dibangun dalam keunggulannya? Harus ada nilai core kompetensinya, nilai keunggulan utama yang diciptakan. Ayo lanjut. Oke, ada dashboard, salah satunya dashboard monitoring elektronik. Nah, seperti apa tuh bentuk dashboard monitoring elektronik? Strategi. Ayo.
Strategi yang ditetapkan perusahaan dengan menetapkan terlebih dahulu apa instrumen-instrumen dalam mengukur kinerja, yang dimana dalam bentuk dashboard atau papan nilai dalam bentuk apa elektronik dengan penggunaan IT untuk mengukur tingkat apa, tingkat keberhasilan, pencapaian tujuan, sasaran, instrumen-instrumen yang dinilai dalam pengukuran keberhasilan dalam strategi. Nah, termasuk apa? Termasuk tadi perkembangan bisnis. Ya. Oke. Lanjut. Jadi selain itu ada strategi performance measurement result, yaitu implementasi hasil pengukuran kinerja merupakan tahap yang penting dalam evaluasi pemasaran karena membantu perusahaan mengetahui target yang telah ditetapkan apakah sudah tercapai atau belumnya. Nah, jadi sebagai tempat jalan kerja, perusahaan harus mampu mengidentifikasi penyebab sebenarnya dan mengambil tindakan yang tepat. Selain itu, perusahaan juga harus terus memantau peluang yang baru muncul di lingkungan bisnisnya. Oke, measurementnya apa tuh alat ukurnya? Menginterpretasi strategi terhadap penciptaan kinerja yang dapat diukur tingkat keberhasilan dan pencapaiannya dalam kemampuan bersaing. Nah, berarti pengukuran apa yang bisa digunakan? Jadi perusahaan harus memantau kompetitornya dari segi keunggulan serta kelemahan kompetitornya itu. Nah, apa pengukurannya? Pengukuran strategi bisa dilihat dari kinerja dari setiap fungsi bisnis, kayak kinerja keuangan. Pengukurannya apa? Dari laporan keuangan dan juga penggunaan rasio keuangan serta memperhatikan dari siklus akuntansi. Nah, lalu apa lagi? Nah, coba Cindy. Apa lagi Cindy? Oh. Apa lagi Cindy? Jangan bengong Sin. Mengukur keberhasilan kinerja perusahaan dan dari fungsi bisnisnya apa selain keuangan? Dari SDM apa diukur? Dari produktivitas kerja, prestasi kerja, lalu apa lagi? Dari peningkatan kompetensi. Nah, kalau pemasaran apa yang diukur? Loyalitas, kepuasan, retensi customer atau pembelian produk secara berulang-ulang dan mempertahankan konsumen atau pelanggan yang sudah ada. Nah, kalau produksi, tahu gelap Pak. Produksi apa sih? Einstein apa Einstein? Kalau produksi, ya kualitas produk. Terus apa? Dilihat dari kemampuan rata-rata produksi. Lalu apa lagi? Dari distribusi. Lalu apa lagi? Distribusi, rata-rata produksi, memperhatikan kualitas. Ya, memenuhi kapasitas produksi, ya, kuantitas tuh. Oke, lanjut. Aduh. Nah, coba ulang. Masa udah baca nggak enak? Aduh. Nah, coba ulang. Ayo. Ya.
coba yang enak gitu, yang enak. Nah, masa udah baca gini, global issue for planning, implementation dan control. Proses dasar perencanaan pemasaran, ya ilah udah baca. Intonasinya bikin ngantuk. Ayo,